perkenalkan, siapa sih saya ya, nama saya Felicia Nadia Santoso, biasa dipanggil Feli, Felicia, atau Nadia gitu, dua-duanya saya akan noleh. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah melihat saya di outlet Tobis, kadang-kadang saya, duduk di sana untuk, melihat kondisi, tanya-tanya sama, beberapa customer ya kan. Saya berumur 26 tahun, saya, mendefinisikan diri saya sebagai, sales and marketing enthusiast karena saya sangat, menggiati di dunia sales dan di dunia marketing. Jadi, untuk karir saya awalnya itu berawal dari digital marketing di, Jakarta, lalu saya menjadi sales manager di sebuah perusahaan FMCG, lalu saya menjadi senior key account manager yang meng-handle beberapa toko-toko di FMCG. Lalu sekarang saya jadi brand transformator yang, membantu, 2 perusahaan untuk bisa, meningkatkan, sales-nya dengan menggunakan tools-tools-nya yaitu marketing, eee, mungkin itu offline atau online gitu. Nah jadi, untuk sekarang saya itu, untuk, di Seger Agro, saya menjadi marketing lead untuk kedelai. Jadi kedelai biasanya dipakai untuk tahu dan tempe, mungkin semuanya udah familiar, tahu dan tempe jadi makanan sehari-hari. Nah, kebetulan perusahaan kami itu bergelut di bidang, bahan bakunya gitu. Sedangkan untuk, yang F&B rebranding, yang hari ini saya akan mungkin bedah lebih lanjut, itu, saya bergelut di bidang, ayam goreng yang mungkin belum tahu kita, ada brand namanya Tobis yang ada di, Unesa. Salah satunya itu outlet terbaru kita, outlet paling mungil, cuman paling paling terbaru dan paling, trendy dan sekarang jadi kapan hari itu waktu baru opening jadi salah satu outlet top ter-5 terbesarnya Tobis gitu. Jadi, hari ini saya mungkin lebih banyak sharing tentang pengalaman dan hal-hal yang saya pelajari selama saya berkarir mungkin sekitar 5 tahun, sejak saya lulus kuliah. Jadi untuk, personal passion saya sendiri, saya sangat passionate terhadap consumer-consumer, di Indonesia, mau itu di pasar tradisional, mau itu di consumer di, toko modern, atau mau itu, consumer-nya Tobis yang makan di restoran gitu. Saya sangat, suka membaca marketing trend dan, karena saya sendiri adalah saya wanita di mengerjakan bisnis ya kan, women in business, saya juga suka nih kalau misalnya ada beberapa mungkin anak muda atau, mentor-mentor saya itu juga women in business. Jadi yang bisa relate dengan, beberapa dilema-dilema yang keputusan-keputusan yang kita harus lakukan sebagai wanita, cuma di dalam bisnis yang mungkin kalau F&B banyak, masih banyak ya wanita yang bergelut di dunia F&B. Namun di dunia, eee eee, apa namanya, agriculture, yaitu, di kedelai dan jagung, itu sangat sedikit teman-teman. Jadi banyakan itu, bapak-bapak ya kan, dan saya ada di antara semua bapak-bapak terus ada saya gitu. Jadi saya sangat suka pada saat saya melihat ada, wanita-wanita yang, apa namanya, mulai masuk dan terjun ke dalam bisnis sehingga saya bisa, relate atau saya bisa memberikan, motivasi untuk satu sama lain. Lalu selanjutnya saya juga, passionate di sustainability untuk plastic recycling waste dan saya suka membaca buku. Jadi kalau saya menganggur atau, misalnya lagi suntuk ya kan banyak banyak kerjaan atau banyak hal yang bikin saya, masih belum bisa memproses keadaan, saya biasanya baca buku gitu. Dan, biasanya karena saya, tadi suka, belajar banyak tentang konsumer-konsumer di Indonesia, saya suka traveling untuk mengerti pasar-pasar yang ada di masing-masing provinsi, sambil, belajar tentang kultur masing-masing daerah. Karena di Jawa Timur pun, kita punya outlet ada di Jember, ada di Jombang, ada di Sidoarjo dan Surabaya, masing-masing itu mempunyai, eee
apa namanya, strategi marketing yang berbeda. Karena kultur-kultur dan budaya area yang kota-kota yang berbeda itu mempunyai karakteristik customer yang berbeda, seperti itu. Jadi dengan saya keliling dan traveling, saya, mmm, apa namanya, mendapatkan banyak insight dan banyak pembelajaran, seperti itu. Oke, mungkin saya sebelum mulai, saya mau share, ini ada, favorite quote dari saya, yang saya print biasanya di meja kerja saya dan saya jadikan wallpaper di HP, ya kan. Mungkin untuk anak-anak muda di sini yang masih, dari banyak banyak semester ya, dari, range, umurnya yang sangat muda masihan rata-rata, umur 22 tadi kemarin katanya Bu Dwi. Mmm, ini ada pidato dari Presiden Theodore Roosevelt di Sorbonne University of Paris. Jadi, mungkin aku boleh minta bantuan, ada yang bantu bacain bisa ya Bu Dwi ya? Dari, apa namanya, dari teman-teman di Zoom gitu atau mungkin, eee, nggak bisa? Bentar. Dari teman-teman di Zoom mungkin ada yang bisa bantu bacain nggak ya? Langsung Ada yang tunjuk aja Mbak Ya, Felicia. bisa. oh, langsung tunjuk aja. Nah, itu ada yang Mas Raffi kayaknya ya. Oke, boleh Eh, silahkan. boleh saya baca? Izin? Boleh. Itu Mas Raffi, Mbak. Mas Raffi mau Boleh, membantu. suaranya seperti penyiar itu barusan. Oke, oke. Oke, silakan. Bismillah. Eh, the man in the arena, bukan? Iya, The Man in the Arena. Boleh baca yang bahasa Indonesia aja di kanan. Okay. It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles, or where the door of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs and comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming. But who does actually strive to do the deeds? Who knows the great enthusiasm, the great devotions, who spent himself in a worthy cause, who at the best known in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat. Theodore Roosevelt. Thank you. Oke, terima kasih. Wah, keren banget nih English-nya. Dari Raffi Akbar ya? Iya, Kak. Thank Oh, you. dari prodi mana, Kak? Saya dari S1 Ilmu Administrasi Negara. Oh, keren. Oke, thank you so much. Ya, apa You're namanya, jadi ini, welcome. apa namanya, favorite quote saya yang, saya jadi pegangan untuk, apa namanya, bekerja lah, ya kan, dan menjalani hidup. Jadi bukan hanya pengkritik yang patut diperhitungkan, tapi, yang kita lihat dan yang, apa namanya, yang patut untuk diberikan respect adalah orang-orang yang sibuk menunjukkan gimana orang hebat itu bisa jatuh, bagaimana orang hebat itu seharusnya berbuat. Jadi orang-orang yang benar-benar di lapangan gitu. Penghargaan itu diberikan kepada mereka yang turun ke tengah arena, mereka yang berlumuran keringat dan darah, berjuang dan berani. Mereka kalah, gagal dan gagal lagi, karena sesungguhnya tidak ada perjuangan tanpa salah dan kurang. Mereka yang berbuat karena yakin, mereka tunjukkan antusiasme dan pengabdian, menghabiskan waktu memperjuangkan sebuah tujuan yang agung. Mereka yang dalam kondisi terbaiknya berakhir menikmati kemenangan indah atas pencapaian tertingginya, dan dalam kondisi terburuk jika mereka gagal, setidaknya mereka itu kalah sebagai pejuang yang gagah berani. Dengan begitu, tempat mereka tidak akan pernah tersanding dengan jiwa-jiwa yang dingin dan pengecut, yang tidak pernah tahu kemenangan maupun kekalahan. Gitu. Jadi ini quote yang saya bawa. Nanti ini mungkin jadi pegangan saya yang berikut untuk beberapa karir saya 5 tahun ke belakang dan masih saya pegang untuk nanti karir saya ke depannya gitu. Nah jadi kebetulan saya ini apa namanya
bergelut di bidang accounting and finance waktu saya kuliah. Jadi saya belajar keuangan, sehingga makanya saat saya graduate dari kuliah, saya kuliah di University of Exeter, saya langsung mencari pekerjaan yang berhubungan dengan finance. Saya bekerja di Samuel Sekuritas Indonesia di Jakarta. Jadi saya apply ilmu saya di accounting and finance, dan saya belajar tuh caranya memilih saham dengan adanya Bloomberg Terminal dan Excel dan berita-berita. Saya belajar untuk melakukan hal itu. Namun, I crave being closer to the real economy. Keluarga saya kebetulan bekerja di bidang palawija, sehingga dari kecil saya itu berinteraksi dengan banyak sekali kuli-kuli, banyak sekali supir truk itu. Kayaknya ada banyak sekali orang-orang di warung-warung atau toko-toko yang tiap hari saya itu bertemu. Jadi saya bertemu orang-orang yang mungkin saya merasa sangat privilege karena kita semua di sini mendapatkan edukasi bisa sampai S1, itu sebuah privilege yang sangat besar karena nggak semua orang bisa melalui itu. Kebetulan ayah saya itu lulusan SMA, sehingga pada saat saya bisa kuliah ke S1, bisa masuk ke jenjang S1 dan lulus, saya memang merasa sangat bersyukur, dan orang tua saya juga selalu mengingatkan bahwa kesempatan yang saya dapatkan itu sangat privilege dan sangat rare gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa mendapatkan. Sehingga pada saat kita mendapatkan kesempatan seperti ini, kita harus bisa lebih banyak berkarya. Dan pada saat saya di Samuel Sekuritas, saya merasa saya itu belum bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar saya. Saya bisa mendapatkan keuntungan untuk diri saya sendiri, karena kan kita mendapatkan informasi tentang saham dan lain-lain, cuman untuk impact terhadap masyarakat saya kurang mendapatkan. Lalu selanjutnya saya apply ke perusahaan Procter & Gamble. Mungkin yang kalau tahu shampoo Pantene, Downy, Head and Shoulder, atau Pampers ya kan, atau Oral-B sikat gigi. Dan dulu saya selama 3 tahun saya bergelut di bidang itu. Berawal dari field sales. Jadi saya keliling ke toko-toko sehari mungkin sekitar 20-30 toko, naik motor ya kan, keliling dan jualan shampoo, dan itu sangat mengubah perspektif saya terhadap Indonesia dan kehidupan mungkin ya. Jadi saya belajar banyak banget. Pada saat itu masih baru selesai COVID, jadi ekonomi sangat lemah. Dan orang-orang yang memang di di pasar tradisional itu sangat terdampak. Jadi pekerjaan itu saya sangat enjoy, dan terima kasih to P&G saya menemukan jati diri saya dan mungkin bintang timur saya untuk beberapa tahun ke depan ini untuk bisa menyentuh kehidupan mereka-mereka yang ada di lapangan itu. Dan dengan cara saya keliling itu, saya merasakan the market pulse first hand. Jadi saya merasakan denyut jantungnya market Indonesia itu pada saat ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan stimulus waktu COVID itu, langsung di bawah itu rame gitu kan, orang-orang mendapatkan stimulus. Pada saat COVID melanda, ada PSBB, market tambah sepi gitu. Saya bisa merasakan langsung karena saya keliling dan berbicara dengan pemilik-pemilik warung-warung, mulai dari yang kecil sampai yang ke grosir, itu saya bisa mendengarkan kondisi pasar. Dan itu membelajari saya untuk bisa lebih humble, untuk bisa lebih gigih, dan untuk bisa lebih terobsesi sama customer. Jadi saya bisa, dengan saya mendengarkan cerita, saya bisa oh ternyata ini sih yang terjadi di market. Jadi saya bisa mendengarkan banyak opportunity yang ada dan memberikan insight juga kepada mereka yang mungkin tidak mempunyai opportunity seperti saya yang keliling ke banyak tempat dan melihat opportunity-nya itu apa gitu.
Di sana saya belajar untuk touch and improve lives. Jadi apa namanya, salah satu quote yang mungkin mengena di hati saya itu, di PNG kami diajarkan untuk touch and improve lives. Jadi di semua pekerjaan kita itu akan bertemu dengan orang dan kita harus bisa untuk menyentuh mereka. Selain itu tidak hanya menyentuh tapi juga bisa meningkatkan kehidupannya mereka. Dengan cara apa? Kalau dengan dulu saya memberikan advice bisnis atau memberikan insight lapangan, itu sudah sangat membantu untuk mereka. Nah, lalu di sana saya diberikan kepercayaan untuk bisa nge-lead lebih dari 500 orang. Saya setelah sekitar 1 tahun di training, saya ditaruh di Jawa Tengah, lalu saya diberi kepercayaan untuk pindah ke Sulawesi di Makassar selama 1 tahun. Lalu saya juga keliling di Makassar, Manado, dan Kendari. Dan saya sangat suka mendengarkan masing-masing daerah yang saya berikan tadi itu mempunyai market dan customer yang berbeda-beda, dan belajar kultur dari area itu dari saya keliling untuk menemui customer. Jadi dari saya sendiri menjadi sales, ya kan, berkeliling ke banyak-banyak toko, lalu saya melihat satu tim yang isinya 10 orang, lalu naik jadi ada lebih 30 orang, lalu 100 orang. Itu saya belajar banyak bagaimana untuk bisa memimpin sebagai anak muda, untuk bisa menghormati orang-orang yang lebih lama di pekerjaan tersebut, untuk bisa juga menghandle dan memecahkan beberapa masalah yang ada di lapangan saat itu. Dari situ saya belajar banyak tentang agility yang mungkin sekarang sangat diperlukan. Ada tiba-tiba ada AI, tiba-tiba ada ada apapun lah itu guncangan dalam ekonomi kita. Saya juga belajar banyak tentang data. Jadi data itu sangat penting kita yang lahir di dunia data gitu. Dan selain itu saya juga belajar untuk disiplin. Mungkin ini hal yang sangat dulu awalnya susah mungkin untuk saya. Cuman di dunia yang sangat kita diberi banyak kebebasan ini, karena dibanding mungkin generasi boomer atau generasi sebelum Gen Z, itu kita salah satu generasi yang sangat diberi banyak kebebasan. Jadi disiplin ini yang saya belajar banyak juga. Bagaimana saya bisa bangun jam 5:30 pagi untuk masuk kerja jam 7 gitu. 6:30 sudah sampai pasar, karena kalau saya bangun sedikit telat, pasarnya sudah tutup gitu. Dan akhirnya juga ke result. Jadi bagaimana saya bisa maintain hasil supaya tetap konsisten untuk tiap bulannya, seperti itu. Nah, ini tadi sesuai dengan yang dibacakan quote-nya, ini ada beberapa foto saya entering the arena. Jadi saya mulai dari keliling naik motor, ya kan, lalu saya diberikan mobil oleh perusahaan, lalu saya bisa terbang naik pesawat ke Makassar gitu kan. Jadi di PNG saya belajar banyak, dan ini mungkin saya berikan brief, ya kan. Ada beberapa foto saya keliling awalnya ke warung-warung, lalu saya bicara ke depan salesman yang lain, lalu saya juga akhirnya membawakan launching produk atau produk baru di beberapa kota-kota yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, entering the arena ini along the way saya menemukan passion saya gitu. Jadi ini mungkin yang mau saya sharingkan juga, ada namanya itu goodwill. Goodwill itu intangible asset kalau misalnya di accounting. Goodwill ini nama baik kita, ya kan. Yang saya bawa dari awal saya bekerja, itu kemanapun kita pergi, kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Kita harus bisa sentuh kehidupan orang lain, karena secara nggak langsung kita berinteraksi dengan mereka itu kita pasti menyentuh kehidupan orang lain, dan kita harus meninggalkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi di semua pekerjaan saya, dari saya di Samuel Sekuritas, saya di PNG, dan sekarang saya di Tobis, ini yang saya bawa kemanapun saya pergi. Jadi
kita harus bisa memberikan dampak positif kepada perusahaan ataupun bisnis yang kita sedang handle seperti itu. Jadi cerita saya dari korporat ke entrepreneur itu pada saat saya join Tobis. Jadi kebetulan Tobis ini sebuah bisnis keluarga saya yang dulu dimulai oleh Budita. Beliau itu dulunya bekerja di KFC, ya kan. Lalu dari awalnya kasir, lalu menjadi manajer. Lalu beliau mulai membuka cabang pertamanya yang di Ngagel dan Sidoarjo yang tadi Pak Jeki infokan ya tadi ya di Sidoarjo dari tahun 2010. Jadi brand ini sudah 15 tahun. Dulu waktu awal opening saya ikut menjadi training kasir-kasirannya ya kan. Jadi waktu baru buka itu mereka melakukan interviewnya sendiri, lalu melakukan banyak hal-hal belajar SOP dan lain-lain sendiri. Nah, banyak sekali opportunity dari brand tersebut ya kan. Dari awalnya cuma 1 cabang, lalu 2 cabang, 3 cabang, 5 cabang, dan sekarang totalnya ada 25 cabang di seluruh Jawa Timur ya kan. Brand ini adalah brand yang memang benar dari orang-orang lokal yang kami melihat banyak opportunity untuk pasar ayam goreng yang enak tapi dengan harga terjangkau dan rasanya itu tapi premium seperti itu. Nah, namun kita punya challenge kemarin itu kenapa saya mulai join, yaitu saya diberikan challenge untuk Tobis ini selama 15 tahun. Jika Pak Jeki tadi pernah datang yang dulu di Sidoarjo, kita itu punya logo seperti ini nih, kayak ada cowok gendut sambil ada jempolnya seperti itu. Nah, dulu market kita itu kebanyakan mahasiswa dan orang-orang milenial yang masih muda, jadi umur sekitar 20, cuman 15 tahun yang lalu. Namun seiring berjalannya waktu, banyak brand baru yang masuk, tapi kita masih tetap nih, kita belum berubah brand atau belum berubah outlet, belum berubah SOP kita, sehingga kita kehilangan market Gen Z, yaitu mahasiswa, yaitu kalian-kalian ini yang ada di umur sekitar 20 di tahun 2025 ini. Dan kebanyakan yang datang itu adalah mungkin dulunya mereka mahasiswa, tapi 15 tahun lalu sekarang mereka sudah umur sekitar 35 atau 40 yang udah punya anak seperti itu. Jadi kita kehilangan banyak sekali market Gen Z, dan sekarang itu Gen Z adalah 30% ekonomi Indonesia. Jadi dari populasi BPS itu kita membaca data bahwa Gen Z ini, yaitu orang-orang yang masih di sekolah mungkin SMA kelas 3 sampai mungkin sudah masuk kerja umur 27, itu sudah mencakup 30% dari populasi Indonesia. Sehingga pada saat terjadinya kenaikan orang-orang anak-anak Gen Z yang sudah mentas dari kuliah yang tidak tahu Tobis, kita sangat merasakan dampaknya dan kita melihat dari traffic customer-nya yang masuk ke Tobis. Jadi kita interview beberapa anak-anak muda, mungkin dari kompetitor atau dari mall ya kan, kita tanya, pernah dengar nggak Tobis gitu? Atau mungkin beberapa orang dari UNESA ini juga udah pernah diinterview sama Mbak Debbie gitu kan. Bagaimana sih brand ini, dan di awal itu kita juga pada saat bertemu Mbak Debbie, kita juga interview Mbak Debbie, gimana menurutmu Tobis, apa yang pingin kamu tahu dari Tobis, dan kita belajar banyak dari kita berbicara dengan langsung dari Gen Z-nya. Nah, oleh karena itu kita mulai kemarin Januari 2025, kita adakan rebranding Tobis untuk Gen Z, ya kan, sebagai business owner di saat adanya opportunity di depan mata, namun kita nggak bisa mendapatkannya, kita melakukan dengan seluruh energi kita gimana caranya kita supaya mendapatkan market tersebut gitu. Jadi kita belajar banyak karena kita juga masih berproses kan dalam kehidupan, jadi kita juga nggak sempurna. Kita prosesnya panjang,
mulainya itu aslinya dari Oktober tahun lalu, tapi baru tereksekusi mungkin di sekitar bulan Januari. Kita melakukan rebranding, jadi kita belajar ulang dari interview dan customer survey, dibantu oleh Mbak Debbie dan timnya, ada Pak Irfan, Mbak Debbie, dan Bu April dari Bu Tina, dari tim Tobis. Kita mengubah tone dari brand, dari yang awalnya mungkin agak monoton ya kan, Tobis yang cuman ada cowok gendut gitu kan, tapi kita ganti tone-nya jadi fun, honest dan lokal, dan retraining lagi staff kami untuk menjadi friendly dan up to date, dan untuk bisa menaikkan dine-in dari sales kita dan di sosial media via TikTok dan Instagram. Nah, cara kita mengerti understanding Gen Z di F&B, kita melakukan research, trial and error, dan kita masih belajar sekarang, teman-teman. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pernah makan di Tobis dan mungkin pernah bertemu saya atau bertemu tim saya atau Bu Dita atau Bu Debbie, pasti kita melakukan laboratori kita itu di outlet UNESA, karena di UNESA ini ada jantungnya mahasiswa, jadi customer kita kebanyakan Gen Z. Jadi pada saat kita di sana, kita sambil bicara, mereka berceritalah tentang bagaimana mereka punya preferensi untuk membeli makanan. Kita belajar banyak dari branch UNESA, lalu kita copy untuk branch kami yang lain-lainnya gitu, yang ada di Surabaya lainnya, dan kita itu sudah planning untuk renovasi sekitar 5 outlet di tahun ini, dan semua itu berkat pembelajaran kita di branch kami yang di UNESA, seperti itu. Nah, yang kita belajar itu Gen Z itu suka banget tentang authenticity, jadi keaslian, jadi kelihatan raw-nya dan apa struggle-nya, jadi kita juga share itu di sosial media, di TikTok dan Instagram. Lalu mereka suka hal-hal yang estetik, jadi kita kasih foto, stiker gitu kan, dan humor. Jadi dengan adanya Mbak Debbie yang mungkin kalian tahu sendiri, atau anak-anak muda sekarang yang suka pakai pantun atau suka sharing their thoughts via quote-quote gitu kan, kita di outlet kita juga bisa tulis di papannya itu ada kacanya, bisa ditulis tentang feelings kalian atau hal-hal seperti itu berkat dari input dari customer yang datang ke Tobis gitu. Nah, approach kami itu kita rename menu-menu kita yang dulunya mungkin namanya masih belum terlalu gampang dimengerti oleh anak-anak muda. Kita ganti menunya dan kita memberikan caption-caption di Instagram dan TikTok yang lebih relatable, melakukan KOL community dengan tim anak-anak muda di UNESA, dan ada UGC, User Generated Content, dari tim Tobis sendiri. Lalu kita upgrade juga lokasi kami, karena input yang kami dengar dari customer itu makanannya sudah enak, tapi tempatnya kurang estetik gitu. Jadi kita upgrade interior kita, dan kita melakukan banyak inovasi-inovasi baru dari menu juga. Nah, ini ada tim Tobis kita yang di kiri, itu ada banyak dari tim kemarin itu melakukan open booth di music festival. Kemarin ada konser SOD di Surabaya yang tahu. Nah, mereka dengan semangatnya ya kan, menggunakan itu uniform kita juga baru yang lebih update dan lebih friendly, jadi nggak pakai berkerah tapi pakainya kaos dan celemek. Itu juga bagian dari input dari customer yang datang ke Tobis ya kan. Mereka datang ke Basar. Dulu ini Basarnya itu kita berusaha untuk masuk, tapi karena udah 2 atau 3 tahun itu kita selalu ditolak. Mungkin karena kita kurang up to date ya dengan anak-anak muda. Namun sekarang tahun ini puji Tuhan, alhamdulillah ya kan, kita sekarang bisa masuk ke Basar ini, kita juga bersyukur gitu kan. Dan tim Tobis juga sangat semangat untuk melayani customer Tobis yang baru ini, untuk bisa mencoba menu-menu kita. Selain activation offline yang kita naikkan, online kita juga genjot ya kan, dengan cara ada TikTok promo partnership. Ini baru minggu lalu kita kick off. Kita bekerja sama dengan TikTok untuk bisa menaikkan traffic kita via
promosi online. Jadi di TikTok itu kalau kalian lihat, misalnya Tobis Unesa, kalian bisa lihat ada beberapa voucher-voucher yang kalian bisa claim pada saat kalian dine in. Jadi mungkin ini sekalian promosi ya. Jadi kalian bisa buka aplikasi TikTok ya kan, lalu kalian search Tobis dan cabang mana yang kalian pergi, kalian bisa dapat potongan langsung diklaim di saat itu juga gitu. Dan ini potongannya sangat besar teman-teman gitu. Selain itu kita juga ada menu baru yaitu Mala. Ini juga hasil dari interview kita dengan customer. Anak muda itu sukanya hal-hal yang baru, hal-hal yang pedas gitu kan, nasi yang pedas dan nggak ribet. Jadi kita kupas ayamnya dari tulangnya, lalu kita berikan kepedasan yang berbeda sehingga teman-teman juga bisa mencoba Oriental Mala yang originally ini dari Sichuan, Cina gitu. Jadi new menu ini supaya kita bisa tetap eksis dan memberikan rasa baru untuk customer Tobis seperti itu. Nah, yang saya pelajari dari saya menjadi young leader itu kita harus bisa lead without title. Jadi kita harus bisa action. Kita harus lead from the front. Kita harus memberikan contoh dan kita harus bisa mendengarkan. Jadi pada saat kita menjadi leader ya kan, itu bukan semakin sedikit masalah kita, tapi masalah kita semakin banyak gitu. Karena kita mendengarkan banyak mungkin masalah atau hal-hal yang kita harus pecahkan dalam waktu yang singkat. Kita jadi harus present, kita harus bisa tegas juga dalam mengambil keputusan. Dan the higher you go, the more humility matters. Jadi dengan tambah besarnya perusahaan yang kalian handle, lebih penting lagi untuk kita bisa stay humble lah, untuk kita bisa nyentuh tanah dan be grounded dan mengerti apa yang terjadi di lapangan gitu. Nah ini untuk khusus untuk UNESA ya kan, karena kan saya dulu juga mahasiswa sempat bergelut dan galau gimana ya ini apa usaha yang saya perlu lakukan, saya perlu menggeluti di bidang apa ya. Jadi what I wish I knew when I was a student, kalau bisa jadi sore ya kan yang kembali ke masa lalu terus mengingatkan diri saya sendiri gitu. Saya ingin mengingatkan ke diri saya mungkin 5 atau 8 tahun yang lalu, kalau misalnya first few jobs in your career itu builds character. Jadi nggak cuma CV, tapi itu untuk membentuk karakter kalian. Jadi pekerjaan apapun itu, usaha apapun itu membentuk karakter kita. And nggak ada shortcut to growth. Jadi Tobis sendiri itu kan dari tahun 2010. 2 sampai 3 tahun pertama itu kita juga masih belum rame, teman-teman. Jadi tidak ada jalan pintas untuk bisa bertumbuh. Kita harus belajar dari tadi jatuh bangunnya perusahaan dan market yang tiba-tiba sepi, tiba-tiba rame seperti itu. Lalu yang ketiga, ini mungkin untuk saya ya kan, don't chase prestige, chase impact. Karena saya dulu mungkin lulusan S1, kita harus dapat kerjaan yang bagus, duduk di kantor di SCBD Jakarta seperti itu kan. Tapi mungkin untuk saya sendiri, saya lebih cocok bekerja untuk impact karena saya suka melihat pekerjaan saya tereksekusi di depan mata saya sendiri. Jadi menurut saya sekarang mau di kantor, mau di lapangan, mau keliling naik motor, mau naik mobil, mau naik apapun itu, cuman impact itu yang sangat matter lah untuk masa depan saya dan masa depan perusahaan gitu. And growth starts outside your comfort zone. Jadi pertumbuhan itu dimulai dari yang di luar comfort zone kita, dan kita menjadi orang yang berani itu gratis kok teman-teman gitu. Jadi kita berani aja gitu. Dulu saya sebagai wanita ya kan, cewek yang anak pertama diterbangkan ke Makassar, keliling naik motor, itu orang tua saya sangat cemas gitu kan. Cuman saya berani, saya bisa meyakinkan mereka kalau misalnya it's okay, I will be okay, and I will be brave gitu. Jadi mereka juga mempunyai ketenangan hati.
Nah, ini 3 prinsip karir saya yang, mungkin, jika ada satu orang aja yang di sini yang bisa, belajar ya kan, saya juga sudah happy gitu. Yang pertama itu tunjukkan lewat aksi, jadi kita harus bisa berani melangkah, mulai dari kerja yang nyata. Lalu kedua itu, terjun ke lapangan. Kita untuk mengetahui market kita harus bisa, menemui orang, mendengar dan belajar, dan, kita juga harus memecahkan masalah. Lalu yang ketiga kita harus tinggalkan dampak positif. Jadi, buat jadi lebih baik apapun itu, mau itu brand, mau itu tim, mau itu produk, mau itu service. Jadi kita harus bisa meninggalkan dampak yang positif untuk, apapun itu yang kita kerjakan. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang, ya kan. Kalau misalnya sekarang mungkin Bu Dwi, apakah masih ada waktu untuk Q&A atau berapa pertanyaan gitu? Boleh, silahkan untuk ditanyakan. Boleh Mbak Felicia. Mungkin 2 pertanyaan begitu ya Mbak ya. Oke, boleh. Mungkin 2 pertanyaan Mas Marika ya. Mbak Felicia. Boleh. Boleh, mungkin ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Mbak Felicia. Untuk teman-teman para peserta yang ada ingin pertanyaan dari penyampaian materi dari Kak Felicia tadi, dimohon untuk raise hand lalu dipersilakan untuk on mic atau bisa ketik di kolom chat box, nanti akan saya bantu untuk bacakan untuk saya sampaikan ke Kak Felicia untuk dijawab untuk pertanyaannya. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit, teman-teman. Jadi jangan disia-siakan untuk waktunya. Terutama bagi teman-teman yang lagi memprogram BKP Wirausaha atau Bonek Unesa, yang dimana memang di sini materinya sangat berkorelasikan dengan apa yang nanti akan diajarkan oleh teman-teman di Bonek. Jadi jangan dilewatin untuk kesempatan untuk bertanya dengan expert yang sudah kami undang untuk bisa memberikan materi pada hari ini. Oleh karena itu, silakan untuk teman-teman apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand atau diketik melalui chat box. Mungkin masih Baik. malu-malu ya? Iya, kayaknya masih malu-malu untuk bertanya. Oleh karena itu mungkin saya Kak Felicia mau tanya ini Oh, MC yang boleh. tanya malahan. Iya, tadi sangat menarik sekali dan inspiratif banget materi yang disampaikan oleh Kak Felicia dari quotes-nya, dari perjalanan karir yang mulai dari nol dan bahkan perjalanan dari rebranding dari Tobis di UNESA sendiri ternyata sebegitu banyak lika-likunya dan dinamikanya untuk merebranding tersebut menjadi sebuah outlet yang banyak dijajaki oleh para mahasiswa di sini. Saya mau tanya sih Kak, untuk rebranding tersebut itu memang kendala dan kesulitannya untuk menyesuaikan yang dibutuhkan oleh customer di zaman sekarang itu metodenya seperti apa dan mungkin kendalanya bisa diceritakan nih Kak selama merebranding dari Tobis Indonesia itu menjadi sebuah brand yang benar-benar sudah lahir kembali untuk bisa dijajaki banyak khalayak seperti itu. Oke, mungkin untuk metodenya dulu ya. Jadi Ya, metode yang saya lakukan, saya dulu juga pernah melakukan freelance brand audit namanya di Jakarta. Karena saya waktu mengerjakan Tobis itu saya menemukan banyak sekali hal-hal yang saya itu bias,
bias itu apa ya, kayak ada bias yang karena saya sebagai orang yang menikmatinya sudah dari lama dan itu milik dari salah satu dari sepupu saya. Jadi saya merasa oh itu enak-enak aja gitu. Itu oke, there's nothing wrong gitu loh dengan brand saya gitu. Apalagi itu perusahaan kalian sendiri. Pasti kalian mempunyai ikatan batin lah ya dengan brand itu. Jadi kalau kalian mendengarkan masukan dari customer, kita tuh pasti denial namanya. Jadi kita pasti kayak enggak lah, kamu doang yang kayak gitu gitu. Yang lain lo masih tetap beli seperti itu. Jadi kita punya hal namanya itu personal bias karena kita sebagai owner yang mempunyai hati di sana gitu. Jadi cara terbaik adalah kita pura-pura di otak kita itu menjadi interviewer atau surveyor gitu. Jadi pada saat saya melakukan brand audit di brand di Jakarta itu, saya diajari untuk menjadi orang ketiga gitu kan. Jadi institusi lain yang mau tahu banyak tentang brand ini bukan dari brand tersebut gitu. Jadi kita melakukan interview Kak Reka ya kan. Jadi kita interview customer. Dulu itu saya bertemu Kak Debbie karena kita pertama kali melakukan interview Gen Z gitu. Jadi kita undang sekitar 10 anak dari universitas, waktu itu dari beberapa dari UNESA, ada yang dari ITS gitu kan. Itu kita undang, kita berikan menu kita, lalu kita nggak ngomong apa-apa. Saya dan Budita, ownernya tuh berjanji untuk tidak memberikan feedback apa-apa dan tidak memberitahu bahwa kami adalah bagian dari owner atau manajer dari Tobis. Jadi kita dari orang ketiga gitu kan sambil kita interview gitu. Gimana menurut kalian ayamnya? Sambil mendengarkan ini kurang asin gitu kan. ini kok logonya kelihatan jadul gitu. Terus dulu Mbak Debbie itu juga tanya, artinya Tobis itu apa sih ya gitu kan. Sedangkan kita tuh nggak pernah gitu loh mengekspos cerita di balik Tobis ya kan. Terus rasanya kita mikir untuk ganti karena kita berpikiran oh ini all good, ini nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan brand kita gitu. Tapi saya belajar gitu kalau misalnya yang kita harus dengarkan itu customer. Jadi saya berusaha untuk dari metode itu kan kita interview dan kita juga ada beberapa pakai Google Form. Kita memberikan beberapa pertanyaan untuk kita sebarluaskan. Namun itu kurang jujur. Kalau Google Form itu biasanya orang-orang nggak se-raw face to face gitu. Kalau face to face kan mereka sambil kayak coba terus kayak aduh ini kurang asin gitu atau aduh ini terlalu asin gitu. Jadi langsung terlihat di raut wajahnya. Mungkin itu untuk metode, jadi interview langsung secara offline dan mungkin online dengan metode Google Form. Lalu untuk kendalanya itu orang-orang yang kerja di Tobis itu kebanyakan udah lama Kak. Jadi udah 10 tahun lebih, 15 tahun lebih dan mengubah culture perusahaan yang sudah nyaman dengan caranya mereka bekerja itu sangatlah susah gitu. Apalagi mereka yang sudah terbiasa dengan kesehariannya seperti itu. Jadi ya salah satu culture shock lah untuk mereka ya kan yang sebelumnya mungkin cuman halo selamat datang di Tobis gitu kan. Sekarang mereka harus bisa merekomendasikan makanan dan lebih friendly gitu kan. Kalau di UNESA itu kemarin input yang kita dengar itu pelayannya kurang friendly karena kaku gitu. Jadi kayak cuman halo selamat datang di Tobis silakan gitu doang. Kayak nggak ada positive vibes-nya Kak gitu katanya. jadi kita belajar gimana ya cara bikin positive vibes ke dalam SOP gitu. Jadi kalian harus bisa tersenyum, kalian harus bisa memberikan positive vibes kepada orang yang datang mungkin banyak tugas gitu kan. Kita harus memberikan senyuman yang terbaik dan pelayanan yang terbaik seperti itu sih. Jadi mungkin dalam hal SOP dan mengubah kultur kerja dan salah satunya adalah merubah mindset dari mungkin founder-foundernya yang sudah lama menggeluti di bidang ini kan 15 tahun lebih, mereka mempunyai idealisme dan prinsip sendiri yang susah untuk diubah. Bahkan logo itu awalnya kan sangat mengagetkan ya jika logonya diubah dan color tone itu kita juga ubah. Jadi kayak warna merahnya itu juga berubah, nggak terlalu ngejreng gitu. Karena anak-anak muda sekarang kita tunjukin warnanya, waduh kok kayak
ngejreng kayak dangdut gitu. Warnanya kuningnya ngejreng dan merahnya ngejreng gitu. Jadi apa namanya, dari input itu kita belajar untuk oke, kita harus bisa mendengarkan customer dan kita adapt tanpa melupakan customer kita yang existing, yaitu ibu-ibu dan apa namanya, orang-orang yang sudah berkeluarga. Jadi kita juga mengundang beberapa ibu-ibu dan orang-orang yang berkeluarga dan tanya, jika kita ubah brandnya seperti ini, bagaimana menurut kalian seperti itu? Jadi dari mereka juga oke. Dan kalau mereka oke dan yang anak muda oke, kita akhirnya go ahead. Jadi nggak semua hal yang dari anak muda bilang ini kita harus ubah musiknya jadi misalnya R&B gitu. Cuman kan ibu-ibunya nggak suka gitu musiknya R&B seperti itu. Jadi kita menyesuaikan lah dengan market yang kita punya sehingga kita bisa tetap mendapatkan customer-customer kita bisa menikmati ayam goreng dan masakan yang kita buat. Seperti itu sih, Kak. Semoga menjawab ya. Baik, Kak Felicia, sangat-sangat terjawab sekali dan banyak sekali informasi dan insight yang benar-benar sebelumnya aku belum pernah dapetin, tapi ternyata marketing untuk mendapatkan engage dari orang lain itu ternyata ya susah juga ya untuk mendapatkan yang benar-benar interaktif dan benar-benar sesuai dengan target audiensnya kita kayak gitu. Benar. Iya, oke, Kak Felicia, ini sudah ada dua penanya untuk Boleh. dari Kak Erviana yang sudah resen. Dipersilakan untuk on mic untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Arviana Rizkiatul Aini dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Sebelumnya izin bertanya Ibu Felicia, jadi Gen Z itu kan biasanya takut untuk mencoba memulai dan pastinya Gen Z itu ada yang mengajak teman untuk bekerja sama memulai bisnis dan ada juga yang memang berani, tapi kebanyakan Gen Z itu selalu mengajak teman. Contohnya saya dengan teman saya waktu itu pernah ingin mencoba memulai bisnis bersama. Nah, untuk itu menurut pendapat dari Ibu Felicia sendiri untuk berbisnis itu alangkah baiknya bersama dengan teman ataukah sendiri saja. Lalu saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi, bagaimana ya Bu tips dari Ibu Felicia untuk Gen Z ini agar lebih bisa berani memulai dan tidak gengsi, karena kebanyakan kan zaman sekarang Gen Z ini sangat tinggi gengsinya gitu. Itu saja Bu dari saya. Sebelumnya terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya Erviana. Dan ini sangat relate ya dengan kami karena Tobis itu aslinya sebuah kerjasama juga. Kita nggak hanya keluarga dari kita, cuman kita kerjasama dengan salah satu teman atau customer lah dari ayah saya. Jadi ayah saya jualan komoditi. Lalu kita salah satu customer kita itu mempunyai anak, yaitu salah satu partner kita di Tobis. Dan apa menurut saya tadi pertanyaan pertama itu kan mendingan bersama teman atau sendiri. Menurut saya itu adalah hal yang bisa apa namanya tergantung bisnisnya dan tergantung orangnya. Namun yang harus ada dari awal adalah hitam di atas putih. Apa maksudnya? Pembagiannya bagaimana? Kita harus bisa memvisikan ya, Mbak Erni ya tadi ya. Apa namanya? Bisnis ini kalau misalnya tiba-tiba jadi sukses sekali nih, jadi jalan gitu kan. Pembagiannya itu mau berapa persen seperti itu. Jadi apakah 50-50 atau 60-40? Jadi harus ada hitam di atas putihnya sehingga pada saat ada konflik pasti terjadi ya di dalam kerjasama pasti ada masanya di mana contohnya kayak kemarin COVID itu kan kita harus merubah strategi dan merubah apa namanya bahkan ada yang rugi kita harus masukin uang lagi gitu kan. Gimana caranya supaya kita bisa melewati konflik itu dan krisis tersebut itu harus jelas hitam di atas putih sih, hitam di atas putihnya. Kita dengan teman kita atau dengan partner kita itu pembagiannya berapa persen sih. Jadi kalau misalnya ada untung nih, misalnya ada keuntungan 10 juta gitu. Kalau saya 60, kamu 40, jadi saya dapat 6 juta, kamu dapat 4 juta seperti itu kan. Nah, tapi jika tidak ada hitam atas putihnya, nanti jadinya
loh kan aku kerja lebih banyak daripada kamu gitu. Nah nanti akhirnya buyar gitu, bisnisnya yang hilang gitu kan. Jadi sebaiknya ada hitam di atas putih dari awal, mau itu di saat senang atau sedih itu akan sangat berguna gitu sih. Jika bekerja dengan teman atau partner seperti itu. Jadi selain itu aku juga menerapkan prinsip kita harus bekerja lebih dari persenan kita. Jadi saat misalnya nih saya mendapatkan persenan 30%, saya akan bekerja 70%. Kenapa? Karena tadi itu saya melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati, ya kan? Dan meskipun saya 30%, tapi saya melakukan 70%. Dengan cara itu saya bisa diberikan kesempatan lebih, mungkin nggak di pekerjaan ini, cuma di pekerjaan lain mungkin saya mendapatkan opportunity lain seperti itu sih. Jadi saya true believer kalau misalnya yang kita lakukan itu nggak akan sia-sia. Jadi di awal harus ada hitam di atas putih, tapi selain hitam di atas putih kita juga harus melakukan lebih dari persenan kita seperti itu. Jadi kita harus bisa melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Dengan cara itu opportunity itu datang ke kita sendiri gitu. Atau kalau misalnya kita melakukan memberi 5, kita dapatnya 10 gitu loh rasanya itu dengan bekerja dengan sepenuh hati gitu sih. Lalu yang kedua itu bagaimana caranya gengsi itu berani memulai dan tidak gengsi. Nah, ini itu mungkin relate ke yang saya tulis di slide ini ya kan. What I wish I knew when I was a student. Dulu tuh saya juga gengsi teman-teman aslinya. Habis lulus S1, tapi naik motor keliling ke 30 toko ke pasar tradisional, terus ngeliat banyak tikus dan kecoa gitu kan, jualan ke toko, minta omset, misalnya nih datang ke toko tuh saya cuman jualan 50.000, 5 renteng shampoo, 10 renteng shampoo gitu kan. Saya merasa, aduh masa saya minta 200.000 dari ibu-ibu ini aja udah dimarahin, lalu lihat tikus pula, kaki saya kena kecoa gitu kan. Terus pernah juga kena hujan gitu kan. Jadi saya sampai harus beli sandal swallow, terus sandal saya, soalnya jadi sepatu saya itu pernah waktu itu kan waktu lagi Jumatan gitu kan. Jadi saya nggak ikut Jumatan, tapi saya kan istirahat di toko. Sepatu saya hilang gitu. Saya lepas sepatu saya hilang, helm saya juga hilang gitu. Saya sampai mikir gitu kan, waduh udah kerja susah ya kan, saya nggak melakukan apa-apa juga hilang semua barang saya gitu. Lalu saya berpikir gitu kayak kenapa ya kok harus kerja susah ini, dan dulu saya jujur vakum selama mungkin 3-6 bulan di sosial media karena saya mungkin malu ya. Yang awalnya kerja di SCBD di Jakarta gitu, lalu saya keliling ke lapangan di Pasar Keputaran, ke pasar di Surabaya sinilah, terus kena misalnya ibu-ibu potong ikan gitu, saya kena cipratan gitu kan. Saya merasa kayak aduh kok pekerjaan saya kayak gini gitu. Cuman awalnya saya gengsi, cuman memang melaluinya nggak gampang, butuh support system yang kuat, mau itu dari keluarga, teman gitu. Makanya kan penting untuk kita mengitari orang-orang sekitar kita itu seperti yang kita mau, dan punya mentor yang role model yang kita ingin. Jadi kayak misalnya nih, I want to be like siapa gitu. Nah itu kalau bisa kalian reach out orang itu. Dulu saya ada satu bos yang saya suka gitu. Jadi saya reach out ke beliau, lalu beliau memberikan saya mentor gitu. Jadi saya mendapatkan nggak apa-apa kok, kamu bisa gitu. Jadi words of affirmation itu bikin saya tetap move forward dan tidak menghiraukan yang lain, karena saya memenuhi hari-hari saya dengan kerjaan. Jadi saya nggak mendengarkan teman saya ngomong apa gitu. Jadi dengan itu gengsi saya hilang, dan gengsi saya hilang itu mungkin baru bisa saya bilang itu 1 tahun atau 2 tahun di awal pekerjaan. Jadi kenapa sih kok gengsi saya hilang? Karena orang-orang yang sukses itu mereka nggak ada yang ngelihat orang berusaha itu memalukan kok gitu. Coba kalian lihat Nagita Slavina ya, siapa namanya, istrinya Raffi Ahmad gitu, dia juga masih jualan di TikTok gitu kan. Siapapun itulah, mereka semuanya jualan. Jadi
nggak usah mempunyai persepsi yang aduh aku malu nanti dilihat teman saya kok orang ini nyales gitu kan atau jualan asuransi atau apapun itu menurut saya nggak ada yang sia-sia kok. Jadi nggak usah gengsi atau malu karena nanti kalau kalian sudah dapatkan hasilnya itu mereka yang akan ingin belajar dari kalian gitu. Karena sekarang salah satu pengalaman hidup saya yang paling sering orang-orang tanya itu adalah saya yang keliling ke 30 toko dalam satu hari itu. Jadi saya keliling ke pasar tradisional, pasar becek itu saya bisa tahu market itu bagaimana, saya bisa tahu bagaimana cara bikin KPI dan pekerjaan dan saya juga tahu gimana cara bicara dengan customer yang mungkin secara pendidikan tidak setinggi kita, tapi kita bisa bisa memberikan empati dan nyambung gitu kalau ngomong. Dan itu menurut saya pengalaman itu nggak bisa saya dapat kalau saya dulu gengsi. Dulu saya kalau misalnya gengsi mungkin 3 bulan pertama saya bisa keluar langsung gitu kan. Habis keliling bulan pertama itu saya sangat stres ya kan. Saya nangis setiap hari itu saya bangun jam 4:30, saya harus sampai pasar jam 6:30, pulang malam jam 7 malam. Tapi itu saya mendapatkan banyak insight dari lapangan yang saya irreplaceable lah di dalam kehidupan saya sekarang yang saya tetap keliling ke pasar dan interview mungkin orang-orangnya di F&B gitu ya sekarang gitu sih. Jadi menurut saya sih berani memulai dan tidak gengsi itu harus latihan. Jadi kita harus latihan dan harus sibuk untuk bekerja. Jadi disibukin aja. Jadi kita nggak usah fokus untuk apa yang teman kita bicarakan dan lain-lain. Dan dulu sih cara saya vakum dari sosial media. Sosial media saya hapus 6 bulan. Jadi saya delete Instagram, saya delete TikTok gitu kan. Dulu saya nggak pakai TikTok sih, Instagram dan waktu itu tuh saya nggak pakai Instagram dan Facebook gitu. Saya hapus. Mungkin saya cuma buka waktu weekend. Jadi waktu weekday saya full bekerja dan saya berpikir gimana caranya supaya bisnisnya itu bisa bertumbuh seperti itu sih. Semoga menjawab ya. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab. Iya. Baik, terima kasih Kak Felsi atas jawabannya dan Kak Erviana atas pertanyaannya. Sehubungan dengan durasi yang sudah kita lakukan hari ini kita cukupkan untuk pertanyaan untuk dua penanya terakhir untuk Raffi Akbar dan Irfan Hidayat. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kembali, nanti bisa ada di waktu yang lain untuk di narasumber selanjutnya seperti itu. Oke, untuk Irfan Hidayat dipersilakan untuk on mic untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Irfan untuk disampaikan pertanyaannya. Ya. Iya, siapa Ibu? Ini nanti Oke, Kak. Sepertinya dari Kak Irfannya lagi ada kendala. Oleh karena itu, selanjutnya dari Kak Raffi Akbar untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin bertanya mengenai marketing Kak. Eh, Kebetulan saya ngambil dari pengalaman saya sendiri. Saya memiliki challenge dan ditugaskan untuk bisa menjual lentils, biji-bijian dari sebuah perusahaan warehouse di Surabaya dan Cikarang Pusat. Itu saya ditugaskan untuk menjual kedelai seberat beberapa ton. Dan saya justru kebingungan bagaimana cara memetakan mapping siapa yang membutuhkan si kedelai-kedelai berikut karena seperti yang kita tahu tidak semua orang bisa membeli kedelai dengan jumlah yang sangat besar. Lalu pertanyaan kedua, se apa ya? Seberpengaruh apa sih mapping itu terhadap revenue perusahaan dan ya seberapa pentingnya gitu.
Itu saja mungkin Kak. Terima kasih. Mungkin kalau boleh tahu, perusahaannya, boleh mungkin di-share-kan perusahaan apa yang tadi di Surabaya dan Cikarang? Perusahaannya Kak, Mhm. PT Jakarta Sereal. Oh, Jakarta Sereal. Oke. Jadi kedelainya memang, apa namanya, sama nih, sama, apa, di karung-karung 50 kilo gitu ya? Terus Betul. habis gitu, apa namanya, mapping-kannya bagaimana, seperti itu. Iya Nah, betul. mungkin, untuk, mapping-nya, yang saya lakukan jadi, untuk Kak Raffi sendiri itu apakah diberi wewenang untuk Jawa Timur atau untuk Surabaya, Kak? Saya diberikan wewenangnya tuh di area sekitar Jakarta, Jabodetabek, even sampai ke Jawa Timur. Karena Oh, Jakarta gitu. Serial ini juga tuh ada di beberapa daerah, Oke. Medan, Jakarta, Semarang, Jawa Timur perwakilannya di Surabaya. Oke. Nah, menurut saya mapping itu sangat penting. Jadi, tulang belakang dari distribusi adalah mapping. Bagaimana caranya mapping? Kita harus keliling. Jadi, kita harus melihat gitu kan, apalagi kalau misalnya sekarang domisilinya di Jakarta atau Surabaya, Kak? Kebetulan saya asli orang Jakarta. Oh, asli orang Jakarta. Loh, jadi sekolah di UNESA Surabaya, seperti itu? Iya, betul. Oh, oke, baik baik. Nah, kebetulan jadi kalau misalnya Jakarta Sereal itu salah satu kompetitor PT Seger nih, tapi Oh nggak apa-apa, iya, belajar bersama ya. oh kompetitor ya Kak? Iya, tapi it's okay, kita di komoditi itu, saling membantu kok. Jadi maksudnya Oke, oke. semuanya pasti saling sama importer kita saling kenal. Cuman, Hmm, gimana cara kita bisa mapping ya kan, betul. apa namanya, Kak Raffi, cara terbaik untuk mapping adalah kita keliling gitu kan. Kita harus bisa mendengarkan pasar dan kita harus bisa, melihat, apa yang terjadi di lapangan, seperti itu sih. Jadi kita harus datang ke market-market yang memang jualan kedelai gitu kan, sampai bertonton itu memang benar karena, market-nya kedelai itu memang, sangat berbeda dengan FMCG. Kalau FMCG di mana-mana kalian bisa lihat sampo itu ada di mana-mana, apa, sikat gigi ada di mana-mana, Downy ada di mana-mana gitu kan, sedangkan kalau misalnya kedelai itu hanya toko-toko tertentu yang punya. Jadi biasanya kalau toko kedelai nggak jualan produk-produk lainnya, hanya kedelai atau mungkin biasanya hanya jual, plastik atau, untuk tempe ya kan, atau beras seperti itu. Tapi kebanyakan biasanya hanya jualan kedelai, seperti itu sih dan memang di setiap kota itu tidak banyak yang jualan kedelai. Nah, cara mapping terbaik adalah kita turun ke lapangan gitu sih, untuk pertanyaan yang pertama. Dan, seberapa pentingnya mapping terhadap revenue perusahaan? Wah, sangat berpengaruh dong gitu. Karena itu menentukan kita butuh untuk, melakukan, apa namanya, bagaimana kita bisa melakukan sebuah, ekspansi di market tersebut, ya kan. Apakah di kota tersebut kita bisa mengembangkan market kita, bisnis kita, atau tidak gitu. Misalnya contohnya di satu kota ada kompetitor yang sudah masuk di sana dari tahun 99 gitu ya kan, dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang lain gitu. Itu akan lebih susah masuknya dibanding di kota di mana merek apapun bisa masuk gitu, yang penting bagus gitu. Jadi kita harus tahu marketnya di sana seperti apa, kita interview orang-orangnya dan, saya juga bertemu beberapa pengrajin tahu dan tempe, saya belajar dari mereka gitu. Cara bikin kedelai itu gimana ya kan, kedelai yang bagus tuh seperti apa, itu saya belajar dari mereka. Sama yang saya lakukan di Tobis, saya interview customer-customer saya. Jadi, sekarang saya lagi dalam proses yang sama ya kan, saya juga, melakukan interview tiap, tiap beberapa bulan gitu ke customer-customer kita, untuk bagaimana, apa yang kalian suka dari, kedelai kita gitu kan, apa yang kalian kurang cocok gitu dan gimana cara kita bisa improve service kita, seperti itu sih. Jadi, mapping itu sangat penting karena dengan adanya mapping kita bisa, mempetakan di kota itu butuh, kita investasinya itu berapa sih gitu. Kita, ya kalau nggak ada mapping kita bisa salah naruh,
investasi di suatu area gitu. Contohnya Jakarta itu orang-orangnya banyak sekali importir karena provinsi dengan konsumsi tempe dan tahu terbanyak itu di Jawa Barat, teman-teman. Kalau kalian tahu kan ada tahu bulat, ada apa namanya tempe mendoan, ada tempe apalah semua jenis tempe itu ada di Jawa Barat gitu kan. Jadi masuknya dari Jakarta, terus habis itu taruh Jawa Barat itu memang marketnya besar seperti itu. Jadi sehingga apa banyak yang mau main di sana. Cara mainnya tiap kota beda gitu sih. Jadi cara terbaik satu adalah turun ke lapangan, kedua untuk yang seberapa pentingnya mapping itu sangat penting. Jadi kita bisa tahu investasi yang dibutuhkan di area tersebut itu seberapa besar seperti itu sih. Nanti kalau misalnya Pak Raffi Akbar mau belajar lebih banyak, boleh chat saya ya kan di email ini felicianadia12@gmail.com atau di LinkedIn saya Felicia Nadia Santoso, bisa di DM, nanti saya bisa bantu mungkin untuk detail yang lebih lanjut seperti itu. Makasih pertanyaannya untuk yang kedelai. Wah, saya sangat bahagia nih kalau Siap. bisa bertemu Sama-sama. orang Terima tua kasih, sama Kak. gitu. Izin bertanya kembali kalau Ya. misalkan di beberapa waktu ke depan ada bisa menjalin kerjasama, apakah bisa? Oh, boleh nanti bisa 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 chat saya aja di Siap, siap, LinkedIn atau siap, email ya. Oke. siap, siap. Terima kasih, Kak Terima Felicia. kasih, ya. Apa namanya, kemudian ini di bawah saya juga ada Instagram, sekalian promosi ya, Pak. Ada Instagramnya Tobis gitu kan, Tobis_id, dan TikTok, kita juga baru main di TikTok akhir-akhir ini mulai gencar. Teman-teman bisa follow dan saya baru bikin Instagramnya Seger ya kan, ada kedelai SG Seger ya kan, kedelai Seger, dan juga ada yang kita sudah punya sekarang itu segergroup.id gitu. Mungkin teman-teman bisa follow di Instagram gitu kan dan TikTok supaya bisa mungkin lebih mengerti atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa tanya-tanya juga ke saya seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tambahan mungkin atau udah cukup? Oke, baik Kak Felicia. Dari Kak Raffi Akbar sudah terjawab semua ya untuk pertanyaannya. Siap, sudah terjawab semua dengan Oke. jelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Felicia dan pertanyaannya dari Kak Raffi Akbar. Oleh karena itu, dengan begitu kita mengakhiri untuk sesi Q&A dan diskusinya untuk materi yang kita pertama pada hari ini. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu dan pembagian ilmu dan pengalamannya dari Kak Felicia. Itu benar-benar sangat-sangat menambah insight bagi kita semua. Semoga ilmu dan pengalaman yang bisa diberikan dari Kak Felicia pada hari ini bisa bermanfaat kepada kita semua untuk ke depannya. Seperti itu. Dari Kak Felicia, apakah ada pesan yang ingin ditambahkan untuk mengakhiri dari materi yang pertama ini atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih banyak. Semangat ya semuanya. Oke, oke, sama-sama Kak Felicia. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Memandu acara hari ini. Teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Irfandi, panggil saja Mas Irfandi gitu ya. Saya alamat dari Sidoarjo gitu ya. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat teman-teman ya? Kak Reka sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Baik, terima kasih. Teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Irfandi sekali lagi asal dari Sidoarjo. Kebetulan saya mahasiswa UNESA jurusan PBSI angkatan 2011. Ya, jadi saya sebenarnya juga alumni UNESA di jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia FBS tahun 2011 dulu kuliahnya. Ini hari ini kebetulan
kembali lagi ke kampus meskipun lewat Zoom ya, Kak Reka. Saya senang sekali ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan UNESA lagi, dan ini memang harapan saya bisa berbagi, bisa ketemu dengan teman-teman UNESA tentu di bidang pendidikan. Sedikit kemarin mendapat info dari teman-teman akademik bahwa ada pembekalan mobilitas akademik. Wah, ini satu hal yang luar biasa ya. Jadi sebelum teman-teman beredar di luar kampus, tentu semuanya nanti akan membawa nama baik kampus gitu ya. Akan membawa nama baik kampus dan menjaga nama baik kampus. Dan ini tentu hal yang apa namanya harus diusahakan bersama. Jadi bagaimana nanti ketika kita di luar itu berbuat sesuatu yang lebih baik di masyarakat, di dunia usaha, di dunia pendidikan, di sekolah, dan sebagainya gitu ya. Saya akan memulai hari ini sifatnya sharing saja apa yang sudah kami lakukan, best practice yang telah dilakukan. Saya Ahmad Irfandi, Magister Pendidikan, S1 dan S2-nya di jurusan yang sama, di kampus yang sama, UNESA tercinta gitu ya. Kemudian non akademiknya ikut di UKM Pramuka UNESA waktu itu. Ya ini sekadar apa namanya capaian ya yang telah dilakukan setelah lulus kuliah gitu ya. Kalau umumnya itu orang-orang yang datang ke Kampung Lali Gadget itu menyebut saya itu dukun anak gitu ya. Kenapa kok disebut dukun anak? Karena istilah Jawanya itu bisa nyuwuk nyuwuk anak yang kecanduan gadget gitu. Jadi anak-anak yang kecanduan gadget itu kalau dibawa ke kampung lali gadget ya insya Allah ada perubahan gitu ya. Ini satu permasalahan yang perlu kita selesaikan bersama gitu. Semoga menjadi inspirasi teman-teman hari ini. Kita lanjut. Kalau teman-teman melihat atau mendengar istilah kampung lali gadget itu mungkin apa ya yang ada di pikiran teman-teman pertama kali itu apa? Coba di kolom chat teman-teman. Pertama kali mendengar istilah kampung lali gadget, ini apa yang terasa? Itu yang terpikir gitu ya di kepala apa ketika mendengar tiga kata ini kampung lali gadget gitu. Nah, itu silakan nanti di-share di kolom chat gitu ya. Jadi Kampung Lali Gadget ini sudah kita mulai sejak kegiatannya sejak tahun 2018 di Sidoarjo, di satu desa yang lumayan terpencil ya. Jadi meskipun kota masih ada desa di tengah-tengah sawah gitu, di Desa Pagerungbuk yang kita berkegiatan di sana gitu. Latar belakangnya apa? Yang pertama, ya pasti orang berpikir tentang kecanduan gadget. Kecanduan gadget itu jadi masalah di banyak tempat, bahkan di seluruh dunia gitu ya. Di setiap sudut rumah, terutama di Indonesia, di setiap sudut rumah, di keluarga, ketika punya akses terhadap HP, itu selalu banyak kejadian kecanduan gadget pada anak, tidak terkendali, tidak terkontrol dan sebagainya gitu ya. Menurut State Mobile Research tahun 2024 Indonesia itu negara paling kecanduan gadget gitu di tahun 2023 negara paling kecanduan gadget gitu. Apa yang dulu melatar belakangi di tahun 2018 waktu itu saya melihat banyak di warung-warung kopi gitu ya di sekitar kita itu banyak sekali eh, anak-anak yang mencari wifi gitu bermodalkan uang Rp2.000 untuk membeli es teh gitu ya untuk membeli es teh atau kerupuk dia bisa mendapatkan akses wifi yang lumayan lama gitu di warung kopi baik itu anak usia TK usia SD itu banyak sekali gitu. Ini slide saya bisa sudah beralih ya Kak Reka ya, tadi bisa jalan ya, saya khawatirnya nggak bisa jalan. Ini masih slide pertama, Kak Irfandi. Oh, slide Pak. Jadi menurut State Mobile Research betul. Yang masih yang praktik baik kampung lali Oh gadget yang gitu. slide pertama. Oh iya iya, berarti enggak keluar ini. Sebentar.
Saya share screen lagi. Apakah keluar? Sudah keluar Kak Irfandi. Ini kembali ke yang slide pertama tadi. Kalau ini slide berapa sekarang? Masih slide pertama? Ini masih slide pertama. Oh gitu. Kalau ini masih tetap ya? Iya, masih tetap. Oh gitu. Kalau gitu saya dibantu aja ya. Saya share screen dari sana. Apakah bisa? Saya akan Ini kirim. baru bisa berganti slide, Kak. Oh baru bisa, baru bisa. Oke siap, Iya, siap. sepertinya kendala sinyal ini Kak Irfandi. Oh gitu ya. Iya. Sebentar. Apa saya perlihatkan? Apakah sudah muncul profil saya sekarang, Kak? Belum ya? Masih belum. Masih belum. Oke, saya paparkan lewat ini saja ya. Lewat lewat PDF saja. Kak Irfandi mungkin PPT-nya bisa dikirim ke Budwi supaya kita bisa Baik, bantu untuk share saya screen-nya. kirim dulu ya. Mohon Oke. maaf, mohon maaf. Sudah terkirim, insya Allah. Ya, monggo bisa dibantu share screen-nya. Baik Kak Irfandi, sebentar ini lagi mendownload untuk filenya. Ini kalau boleh tahu ini teman-teman angkatan berapa ini? Atau semester berapa ini? Kalau untuk para peserta angkatan 2023 Kak. Oh, 2023. Semester 5 berarti. Semester 5 dari semua jurusan ya berarti Kak Reka ya. Iya, betul. Dari semua prodi. Baik, apakah sudah bisa ditampilkan? Sebentar, Kak. Ah, ini sudah saya mau share screen. Yang mana tadi? Ini. Sudah kelihatan, Kak? Share screen-nya? Ya, sudah. Oke. Saya lanjut ya. Iya, monggo. Lanjut ke halaman kedua dulu. Nah, ini profil saya tadi langsung skip saja ya. Oke, ini tentang profilnya Kampung Lali Gadget, bisa di next. Tadi saya nyampe di mana tadi? Nah, ini negara paling kecanduan gadget di dunia gitu. Indonesia jadi negara paling kecanduan gadget di dunia. Nah, ini satu keresahan yang memantik upaya Kampung Lali Gadget. Next slide. Nah, permasalahan orang tua
terutama orang tua pekerja dalam membesarkan anak mereka itu tidak ada waktu. Kenapa anak sampai kecanduan gadget? Tidak ada waktu untuk ngajak main, tidak ada ide yang akan dimainkan, tidak ada ruang yang bermain, dan tidak ada pilihan lain selain main HP. Itu yang terjadi sekarang di orang tua milenial gitu ya. Jadi kenapa anak sampai kecanduan HP ya selain karena orang tua yang sibuk, tidak ada kesadaran-kesadaran untuk memberikan anak-anak ruang bermain, memberikan anak-anak pendampingan bermain. Nah, itu yang jadi masalah hari ini. Next, apa yang ada di Kampung Lali Gadget? Yang pertama pasti pengurangan kecanduan gadget dengan permainan tradisional. Jadi senjata yang kami pakai itu adalah permainan tradisional. Pelestarian budaya secara menyenangkan, ruang belajar dan tumbuh kembang anak, juga desa wisata dan ekonomi kreatif pedesaan gitu. Next. Nah, siapa saja yang menikmati layanan di Kampung Lali Gadget? Siapa sih yang datang ke Kampung Lali Gadget? Yang pertama pasti keluarga generasi milenial dengan kesadaran tinggi terhadap bahaya kecanduan gadget. Ada juga sekolah-sekolah yang membutuhkan kegiatan outdoor. Karena ada sebagian materi yang tidak bisa diselesaikan dengan di sekolah saja, maka perlu keluar gitu. KLG juga sekarang menjadi eh, tempat terapi khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Kemudian wisatawan-wisatawan lokal domestik yang ingin belajar tentang kebudayaan Sidoarjo. Selain itu juga ada komunitas-komunitas dan gerakan yang berminat membangun aksi serupa seperti Kampung Lali Gadget di tempatnya masing-masing gitu. Bisa slide selanjutnya. Nah, siapa saja yang telah berkunjung di Kampung Lali Gadget? Ya, ini yang sedang in ya kemarin ya. Jadi Mbak Luna Maya, Erika Karlina, dan sebagainya ini sudah pernah main di Kampung Lali Gadget ini. Ya, termasuk teman-teman pertukaran pelajar gitu ya. Pertukaran mahasiswa asing, pertukaran mahasiswa domestik di Indonesia gitu juga belajar berkunjung ke Kampung Lali Gadget. Kalau secara ukuran ukuran pengunjung kisaran dari 2018 sampai sekarang sudah 35 orang yang teredukasi dan berkunjung ke Kampung Lali Gadget gitu. Bisa di slide selanjutnya. Nah, dampak adanya Kampung Lali Gadget itu ya otomatis menjadi destinasi baru di Sidoarjo, wisata edukasi yang baru di Sidoarjo, tempat belajar yang baru di Kabupaten Sidoarjo yang jadi referensi gitu kan akhirnya. Dan banyak dampak-dampak yang itu kepada psikologi anak, yang kepada tumbuh kembang anak itu lumayan berdampak gitu ya di kalangan orang tua, yang orang tua itu mengidamkan anaknya untuk cepat belajar, terus kemudian berkarakter gitu, lebih dewasa lagi dan sebagainya. Next. Nah, siapa yang pernah berkolaborasi di Kampung Lali Gadget? Ya, ini beberapa perusahaan, kampus, baik itu media juga yang bermitra dengan Kampung Lali Gadget gitu. Kita nanti akan melihat beberapa kegiatannya next. Kalau teman-teman bisa pernah melihat di media, mungkin banyak media-media yang sudah mempublikasikan Kampung Lali Gadget gitu ya. Dari CNN, Trans TV, sampai banyak media online juga. Eh, Kalau orang ilmu komunikasi menganggapnya Kampung Lali Gadget itu punya news value gitu. News value yang membuat orang media itu akhirnya ikut berlomba-lomba untuk mempublikasikan gitu. Next. Nah, sebenarnya apa sih yang dimanfaatkan oleh Kampung Lali Gadget itu? Jadi ini permasalahan semua orang ya. Kecanduan gadget itu hampir semua orang punya permasalahan kecanduan gadget itu. Kita apalagi nih mahasiswa ini. Nah, ini saya juga kecanduan gadget sebenarnya, korban kecanduan gadget. Jadi setiap hari scroll-scroll TikTok, IG dan sebagainya ya itu bagian dari kecanduan. Nah, kita juga memanfaatkan isu keterkuburan budaya. Permainan tradisional itu salah satu objek pemajuan kebudayaan yang akhirnya terkubur gitu loh.
Dan juga kenangan masa lalu para orang tua yang punya orang tua itu pasti banyak punya kenangan masa lalu ya. Jadi kalau kita bertanya kepada orang di atas 40 tahun gitu, itu pasti memori permainan tradisional itu banyak sekali. Nah, desa kita itu juga termasuk desa yang sepi peminat sebenarnya, tapi ramai potensi. Jadi potensi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu ya. Nah, kita juga punya kemampuan berpikir terbalik gitu ya. Maksudnya berpikir terbalik itu ketika kita itu tidak apa namanya, tidak berlomba-lomba dalam kemajuan teknologi gitu. Semua orang berlomba-lomba dalam kemajuan teknologi. Tapi ketika kita berpikir terbalik, lantas kalau teknologi itu sudah maju, siapa yang ngurusi dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut? Nah, itu jadi PR yang akhirnya sekarang kita garap gitu. Next. Nah, ini beberapa permainan-permainan yang kita lakukan di Kampung Lali Gadget. Ada ini permainan namanya Padang Bulan gitu ya, ngajak anak-anak bermain gitu. Tentunya anak-anak itu kalau ditanya suka mana bermain sama belajar gitu. Ya pasti milih bermain semua, rata-rata pilih bermain. Tapi sebenarnya dari bermain itu adalah disitulah anak-anak belajar. Maka saya meyakini sebuah istilah atau jargon bukan bermain sambil belajar, tapi belajar saat bermain. Bukan belajar sambil bermain, tapi belajar saat bermain gitu. Kadang kita menganggap bermain itu tidak penting gitu ya. Kadang kita bermain itu cuma main-main dan tidak serius gitu. Tapi sebenarnya bermain itu mengandung Iya. sekali nilai-nilai gitu, mengandung banyak sekali stimulasi-stimulasi tumbuh kembang untuk anak. Next. Ya, kalau kita bicara tentang literasi dan taman baca, sebenarnya ya KLG berawal dari taman baca sebenarnya. Kita itu banyak sekali berbusa-busa ngomongkan skor PISA, terus kemudian kita ngomongkan tentang apa Indonesia itu 0,001 yang berminat untuk membaca gitu kan generasi mudanya. Ya memang kita tidak mengintervensi dengan bagus. Kenapa anak-anak tidak suka membaca gitu ya. Membaca itu tidak semua anak suka membaca gitu ya. Yang dia sudah bisa membaca gitu. Kalau kita bikin perpustakaan, coba kita ingat-ingat teman-teman yang dulu masih SMA gitu ya, atau SMP-nya, itu ada perpustakaan gitu. Berapa kali kita datang ke perpustakaan kalau tidak disuruh oleh guru atau tugas gitu. Pasti tidak akan ke perpustakaan sampai perpustakaannya berdebu gitu ya. Jadi kita tidak akan ke perpustakaan kalau itu tidak disuruh oleh guru, tidak ada tugas dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mampu untuk suka membaca gitu? Kalau di Kampung Lali Gadget itu kami tidak pernah nyuruh anak-anak untuk membaca. Kami tidak pernah nyuruh anak-anak membaca, tidak pernah nyuruh anak-anak untuk ke perpus, tapi buku itu kita dekatkan dengan tempat bermainnya. Kita itu hanya mengajak anak-anak bermain. Dan intervensinya adalah buku itu kita dekatkan dengan tempat bermain mereka. Kalau mereka sudah happy, mereka sudah senang, mereka sudah bahagia, kemudian rasa penasarannya, rasa belajarnya, curiosity-nya itu tumbuh, dia akan mencari tahu banyak hal kok, termasuk buku yang ada di tempat itu, referensi yang ada di dekat itu, yang itu bergambar, yang itu gambar macam-macam, berwarna-warni, dia akan suka gitu. Makanya tahap belajar tahap literasi paling awal itu sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan kita memaksa anak-anak membaca buku, tapi buku itu malah sebagai mainan gitu. Ya kalau di Kamu Lali Gadget jadi mainan buku itu kadang dibuat dicoret-coret, dibuat jembatan, dibuat bermain peran gitu, jualan-jualan buku gitu. Saya biarkan gitu. Saya biarkan yang penting mereka kenal dulu sama buku. Nah, kalau eventnya Kamu Lali Gadget, setiap event itu kita selalu menata buku seperti yang ada di slide ini. Jadi anak-anak itu akan duduk sesuai
urutan buku itu, tatanan buku itu. Jadi duduknya nanti akan rapi. Jadi setelah registrasi, mereka akan langsung duduk di sekitar buku tersebut. Ini cara kita di awal-awal supaya anak-anak berterbiasa dengan buku. Malah sekarang kalau kita tidak pernah menyuruh anak membaca buku, karena mereka sudah terbiasa dekat dengan buku, anak-anak itu malah yang minta dibacakan buku. Anak-anak yang sudah belum bisa baca, itu malah ngambil buku yang ada gambarnya, terus minta ke kakak-kakak pemandu untuk dibacakan. Itu selalu seperti itu. Next. Ya, apa yang digarap oleh Kampung Lali Gadget, jadi irisan isu Kampung Lali Gadget itu banyak sekali. Jadi hanya sekadar bermain permainan tradisional, kita juga menyasar banyak hal. Literasi, seni budaya, pendidikan, perlindungan anak, ketahanan keluarga. Kita tahu ya, BKKBN sempat punya program kembali ke meja makan. Artinya kita itu sekarang di banyak keluarga, kalau lagi makan bareng itu tetap HP-an gitu ya. Tapi ketika kita kembali ke meja makan, HP ditaruh, kemudian ngobrol sambil ngobrol, tanya kabar hari ini, itu sudah jarang kan hari ini. Makanya ya Kampung Lali Gadget juga membawa isu ketahanan keluarga tadi. Kemudian desa dan pemberdayaan, ekonomi kreatif, psikologi tumbuh kembang anak, parenting itu yang juga penting. Lingkungan, karena bermainnya adalah dengan bahan alam semuanya, dan kesehatan, terutama kesehatan mental. Itu isu-isu yang menjadi irisan di Kampung Lali Gadget. Next. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kampung Lali Gadget seru sekali kalau kita. Jadi kalau mahasiswa itu turun ke Kampung Lali Gadget, dia pasti kerasan dan betah gitu. Bahkan tim kami, tim Kampung Lali Gadget itu kebanyakan ya dari mahasiswa yang magang, mahasiswa skripsi, dan sebagainya gitu. Karena kegiatannya banyak bermain gitu. Bermain di sawah, bermain di lumpur, bermain di kolam, bermain bahan alam, dan sebagainya gitu. Dari situlah anak-anak belajar gitu. Next. Nah, ini contoh-contoh bermain yang bermain dengan tanah, dengan buah-buahan, dengan air, batu, dan sebagainya. Itu yang dilakukan selama ini. Next. Nah, perubahan apa yang terjadi ketika anak-anak bermain? Ada perubahan tentang kepemimpinan. Anak-anak itu banyak sekali yang akhirnya tahu bahwa dia itu, saya punya jiwa kepemimpinan, saya mampu memimpin kelompok saya. Seorang kakak itu akhirnya mampu memimpin adiknya, gitu, melindungi adiknya ketika bermain di alam terbuka, bermain di lapangan, selain kalau biasanya mungkin belajar di dalam ruangan gitu ya. Kalau belajar di dalam ruangan kan pandangannya anak itu hanya terpaku pada 4 sisi tembok ruang kelas gitu. Tapi kalau bermain di alam pandangannya luas sekali dan bisa melakukan banyak hal. Keberanian, kebiasaan-kebiasaan. Ada banyak anak testimoni yang mengutamakan gini, ngomongkan gini bahwa Mas, anak saya itu dulu sebelum ke Kampung Lali Gadget itu jijik anak-anaknya, nggak mau disuruh buang sampah itu nggak mau. Bahkan kalau dia disuruh nyeker itu nggak mau. Kalau nyeker sedikit gitu dia segera naik dan cari tisu basah untuk mengelap kakinya gitu. Tapi setelah dari Kampung Lali Gadget dia berani, dia lebih berani, lebih banyak malah main lumpur, menangkap ikan dan sebagainya gitu. Dan juga ada minat belajar juga semakin tinggi. Mungkin teman-teman nggak akan percaya, anak-anak satu anak yang dalam 1 minggu mengikuti program bermain di Kampung Lali Gadget, menangkap ikan, berlumpur, terus membeteti ikan sampai masak gitu. Itu dia dalam seminggu itu dia minat belajar membacanya itu tinggi. Jadi sebelumnya belum bisa baca. Setelah ikut program di Kampung Lali Gadget, padahal kita tidak nyuruh 11. baca ya. Kita tidak menyuruh untuk membaca, tapi dia akhirnya bisa membaca gitu, karena minat belajarnya lumayan tinggi gitu. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi setelah anak-anak bermain di Kampung Lali Gadget. Next. Ya, ini ya contoh-contoh perubahan yang terjadi. Jadi, itu anak yang foto sama burung hantu itu anak yang kecanduan berat sama gadget, dan itu adalah foto
foto pertamanya dia sama ibunya. Karena sebelum-sebelumnya dia nggak pernah mau difoto gitu. Tapi karena dia asik bermain, dia mau berfoto dengan ibunya. Terus ada yaitu kemampuan-kemampuan anak lokal yang bawah itu membuat gubuk. Itu mereka membuat hal seperti itu tanpa dibantu oleh orang dewasa loh sama sekali. Itu karena stimulasi yang kita berikan, motivasi, teladan yang kita berikan tanpa membatasi anak-anak. Menangkap ikan berlumpur dan sebagainya. Next. Next. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang mungkin ini ya, persiapan teman-teman. Saya mau menambahkan ini sebenarnya, persiapan teman-teman masuk ke lingkungan masyarakat, keluar dari kampus gitu ya. Saya mau bicara tentang kampus dan kampung gitu ya, hubungan antara ekspektasi kampus dan realita yang ada di kampung. Ini mungkin ada teman-teman yang menyimak ini, ada program KKN gitu ya, ada program pengabdian masyarakat, ada program turun ke kampung dan sebagainya. Ini saya mau menambahkan gitu ya. Next, next. Nah, ada 3 unsur. Ini yang berdasarkan pengalaman kami di Kampung Lali Gadget ketika menerima mahasiswa gitu ya. Jadi kampus itu memang ya ruang ilmu pengetahuan, ruang diskusi ilmiah, ruang merembuk peradaban itu ada di kampus. Sedangkan kampung itu ruang permasalahan yang nyata itu ada di kampus, ruang hidup sesungguhnya, alam liar yang sesungguhnya itu ada di kampus sebenarnya. Ruang konflik tanpa diskusi. Nah, ada satu lagi komunitas. Komunitas itu ada ruang alternatif dan kreatif, ruang jumpa banyak pelaku, dan ruang perhubung. Bisa jadi penghubung antara kampus dan kampung gitu. Nah, ini fenomena yang terjadi di Kampung Lali Gadget tentang hubungan antara kampus dan kampung gitu. Next. Nah, kebanyakan kalau kita turun ke kampus, teman-teman, itu kadang kita punya mindset ingin membangun gitu ya. Mindset, woi kami ingin membangun, Pak, kami ingin membangun pendidikan di kampung ini dan sebagainya. Gitu. Ingin tahu masalah dan menyelesaikan, merasa berilmu tinggi kita kadang. Dan harus berbagi gitu ya. Berharap sekali intervensi terus berhasil. Terus dengan pelatihan-pelatihan yang singkat, terus asal proyek selesai gitu. Itu yang saya baca selama ini ketika mahasiswa turun ke kampung, mindsetnya seperti ini, paradigmanya. Next. Nah, dalam realitasnya itu banyak program yang tidak tepat sasaran karena kurang kurang observasi. Kadang oleh warga atau oleh perusahaan tempat dia magang misalnya. Itu hati-hati ya teman-teman. Kadang kita dianggap merepotkan loh. Kadang kita dianggap merepotkan kalau kita tidak bisa menempatkan posisi. Karena juga kurang etika, kadang juga salah komunikasi, kurang pendekatan, dan sebagainya. Bisa di next dulu. Nah, kadang harapan, kalau masyarakat itu berharap gini, masyarakat itu paling mikirnya pasti pragmatis gitu ya. Ada mahasiswa datang nih, ada bantuan modal enggak gini. Atau membagi BLT atau bantuan sarpras dan sebagainya. Kadang masyarakat kelas bawah itu mikirnya seperti itu. Sedangkan harapan dari kampus adalah teorinya bermanfaat dan diterapkan gitu ketika di masyarakat. Bisa next lagi. Nah, saya mau cerita tentang Kasim Arifin, teman-teman. Teman-teman pernah mengenal nggak namanya Pak Kasim Arifin? Pak Kasim Arifin itu orang mahasiswa IPB waktu itu yang dia KKN atau pengerahan mahasiswa di Pulau Seram, di Waimital. Jadi dia ini KKN-nya jatahnya cuma 5 bulan, tapi akhirnya teman-temannya sudah pulang. Pak Kasim Arifin ini tidak mau pulang gitu. Dia jurusan pertanian di IPB yang tidak mau pulang dan akhirnya tahu nggak menetap seberapa lama. Kasim Arifin itu menetap di Waimital, Pulau Seram itu sampai 15 tahun karena dia merasa tidak cukup pengabdian masyarakat hidup sesungguhnya itu tidak cukup kalau kita cuma pengabdian cuma 5 bulan, cuma berapa bulan gitu itu tidak cukup. Maka dia ingin mengaplikasikan betul-betul ilmunya selama 15 tahun. Bayangkan, Kasim Arifin menghilang, mahasiswa IPB yang menghilang di Pulau Seram untuk membantu melebur dengan masyarakat di bidang pertanian gitu, membuka pertanian, lahan pertanian. Sampai dia
selama 15 tahun itu teman-temannya sudah lulus gitu ya, sudah jadi pejabat, sudah kerja enak gitu ya, sudah jadi ilmuwan, dan teman-temannya seangkatannya dipanggil gitu, yang dulu ikut KKN. Terus setelah itu Pak Kasim Arifin dijemput oleh teman-temannya gitu, dan dia akhirnya mau dan akhirnya pulang ke IPB dan dia diwisuda. Wisudanya waktu itu dia hanya disuruh menulis tentang apa yang dilakukannya selama 15 tahun gitu, sebagai ya ibaratnya skripsinya gitu. Nah, dari situlah dia mendapatkan banyak sekali penghargaan dan dianggap sebagai pahlawan gitu. Ini contoh agent of change ya, agent of change mahasiswa ketika turun ke lapangan itu ya ini contoh yang ideal gitu. Dengan idealisme yang sangat puncak gitu ya. Pak Kasim Arifin 15 tahun mengabdi di Pulau Seram gitu, membuka lahan pertanian dan sekarang sudah jadi tempat pertanian yang bagus gitu. Next, itu nanti teman-teman bisa browsing sendiri ya. Next. Nah, bagaimana harusnya ketika kita turun ke masyarakat, turun ke eh, dunia usaha dan sebagainya. Tetapkan durasi dan keberlanjutan, teman-teman. Tetapkan target yang realistis, jangan muluk-muluk. Jadi kebanyakan mahasiswa targetnya muluk, Pak, kami ingin membuat gini, gini, gini. Ujungnya akhirnya jeketek gitu ya, ngecat gapuro, membuat ini dan sebagainya itu. Jadi yang realistis saja ketika punya target, ketika masuk kamu. Niatkan belajar dan mencari pengalaman, teman-teman. Pendekatan komunikasi dengan gaya dan bahasa masyarakat. Jangan pakai gaya bahasa ilmiah. Mohon maaf, teman-teman. Kalau turun ke kampung atau turun ke dunia nyata, jangan pakai bahasa ilmiah. Kecuali turunnya kalian ke lembaga riset dan sebagainya, itu silakan. Tapi jika ke kampung, ke masyarakat, jangan pakai bahasa setempat saja. Kalau bisa, kalau bahasa Jawa, ya pakai kromo inggil. Nah, itu lebih bagus lagi. Temukan lokal champion untuk memudahkan. Kita itu perlu menemukan lokal champion itu penggerak lokal. Ini bukan hanya tentang siapa lurahnya atau siapa, tapi ada tokoh masyarakat yang dia itu bisa menggerakkannya, dipercaya. Itu ketika teman-teman menggandeng itu akan lebih mudah untuk melaksanakan gitu. Begitupun juga dengan dunia kerja, siapapun yang sangat berpengaruh itu dekatilah orang-orang seperti itu. Kalau di lingkungan masyarakat, tolong merendah, membumi, dan mengosongkan gelas. Karena kita siap diisi gitu. Jangan merasa kita yang harus berbagi, tapi kita yang harus belajar gitu. Mendengar lebih banyak, melihat lebih luas, dan mendampingi lebih dekat. Jadi, eh, teman-teman jangan merasa sangat eksklusif ketika di kampung setiap hari memakai alma mater gitu ya, kemana-mana memakai alma mater, ya memang itu untuk branding kampus ya nggak apa-apa, cuma ya jangan setiap hari lah, itu pasti sumuk juga ya pakai alma mater. Tapi pakai pakaian yang lebih memasyarakat gitu ya, lebih lebih dekat dengan masyarakat, lebih banyak ngobrol, lebih banyak mendengar gitu, itu teman-teman akan lebih banyak diterima daripada teman-teman hanya bikin konten di tempat menginapnya. Nah, itu jangan hanya bikin konten saja, tapi dekat di masyarakat, komunikasi secara langsung itu lebih penting. Next. Nah, ini kalau tentang kebutuhan pendidikan, kalau di pendidikan formal biasanya akses pendidikan, kualitas pendidikan, kurikulum, pendidikan karakter. Kalau di dunia informal, misalnya pengasuhan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, pendidikan karakter. Kalau di non formal, ya pasti pendidikan masyarakat, inovasi yang efektif bagaimana, permasalahan sosial, dan pendidikan karakter juga. Next. Nah, saya mau cerita tentang beberapa alumni UNESA yang saya kenal gitu ya, yang mungkin bisa jadi contoh teman-teman ketika nanti ini, eh, maksud saya gini teman-teman, program pengerahan mahasiswa ini, mobilitas akademik ini jadikan juga sebagai titik balik arah karir kalian, kehidupan kalian nanti ke depan. Jadi teman-teman bisa punya inspirasi gitu ya. Dari mobilitas akademiknya nanti punya banyak inspirasi yang itu juga akan berpengaruh pada karir kalian gitu ya. Jadi kayak misalnya ini Kak Hilmi ini, dia jurusan bahasa Indonesia gitu ya. Dari pengabdian masyarakat dulu, jadi PKM kalau nggak salah, PIMNAS kalau nggak salah, programnya itu sekarang berlanjut jadi profesinya dia gitu. Itu Kak Hilmi yang tengah itu. Ada juga Mas Agit FE 2009, ini juara satu pemuda pelopor bidang pangan. Padahal dia orang manajemen tapi dia sekarang jadi petani gitu ya, jadi pengolah pangan gitu. Bahkan jadi asesor Kementan. Ada juga Mbak Nimas dari FIP. Ini juga pemuda pelopor nasional bidang pendidikan. Jadi
teman-teman saya mau bicara gini. Jadi selain karir yang kalian akan kejar sebagai mungkin sebagai guru, sebagai mau kerja di BUMN dan sebagainya, tidak semua lowongan PNS dan BUMN atau di industri itu akan bisa menerima teman-teman gitu. Dari SIP ini juga ada juga apa namanya lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa kita ciptakan sendiri gitu. Nah, jadikan program pembekalan akademik, mobilitas akademik ini sebagai inspirasi-inspirasi baru untuk teman-teman di luar sana gitu. Karena pembelajaran itu tidak hanya di dalam kampus, teman-teman. Next. Nah, referensi program yang realistis ini tipsnya dari kami. Belum mampu atau belum pernah dibuat, diperkirakan berguna secara praktis dan mampu bertahan dan berkelanjutan. Jadi jangan sampai kalian membuat program-program yang muluk-muluk tapi tidak terlaksana. Ini ya mungkin ya untuk KKN, yang studi independen dan sebagainya gitu ya. Next. Nah, saya punya ini semacam guyonan gitu ya. Jadi teman-teman harus bersiap lah ini tentang KKN ya, yang terutama yang KKN juga. Kalau KKN mungkin 1 sampai 6 bulan gitu ya. Tapi kalau kalian lulus kuliah itu kalian akan KKN seumur hidup di desa sendiri. Atau kalau kalian yang magang gitu ya. Kalau magang cuma 6 bulan, kalau kalian lulus kuliah kalian akan magang di pekerjaan kalian seumur hidup. Itu diingat-ingat, itulah akan jadi bekal kalian nanti selama mobilitas akademik. Next. Oke, terima kasih untuk dapat terhubung teman-teman, bisa follow IG Kampung Lali Gadget dan IG-nya saya Ahmad Irfandi. Jadi silakan di-follow dulu. Itu teman-teman silakan nanti di bio-nya Kampung Lali Gadget atau di postingan saya yang terbaru di Irfandi Kampung Lali Gadget itu ada kumpulan materi. Materi ini nanti bisa diakses ke sana. Materi yang saya sampaikan termasuk banyak tulisan-tulisan tentang pengabdian masyarakat, tentang program-program inspiratif yang mungkin bisa jadi inspirasi. Apa saja kegiatan di Kampung Lali Gadget, di sana ada kumpulan flyer yang bisa kalian jadikan referensi gitu ya. Di situ di postingan saya itu ada barcode yang bisa kalian scan, itu masuk nanti ke Google Drive untuk bisa mengunduh banyak materi, flyer, dan inspirasi-inspirasi kegiatan menarik seputar pendidikan di Kampung Lali Gadget. Seperti itu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Reka. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Kak Irfani, sangat-sangat insightful banget dan memberikan kita motivasi bahwasannya Kampung Lali Gadget ini punya visi untuk tidak menggantungkan untuk penggunaan gadget di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita juga harus bisa melestarikan kebudayaan Indonesia ke dalam masyarakatnya kita, terutama anak-anak seperti itu. Nah, kebetulan di sini juga tadi sudah disinggung untuk pojok literasi nih Kak Irfandi, karena memang untuk materi ini sangat-sangat berkaitan dengan bentuk kegiatan pembelajaran asistensi mengajar atau yang kini teman-teman sedang mengikuti PSM atau program Surabaya Mengajar, yang dimana teman-teman PSM ini ditargetkan dan mempunyai visi untuk menggiatkan literasi dari anak-anak untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat Indonesia ini supaya lebih tinggi lagi karena kita ketahui bersama untuk zaman sekarang banyaknya anak-anak sekarang itu lebih main gadget daripada membaca buku. Oleh karena itu, nanti apabila ada teman-teman peserta PSM yang ingin mengajukan pertanyaan, sangat dipersilakan. Dan kini sudah memasuki untuk sesi Q&A dan diskusi. Jadi bagi para peserta dan teman-teman yang sudah hadir di Zoom, bisa memberikan atau mengajukan pertanyaannya kepada Kak Irfandi untuk kita bisa saling diskusi. Dari BKP Asistensi Mengajar PSM ataupun BKP yang lainnya juga sangat dipersilahkan untuk bisa mengajukan pertanyaannya seperti itu. Bisa mengajukan lewat raise hand, lalu on mic, atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui
chat box. Seperti itu. Untuk Q&A dan diskusi, waktu dipersilakan, silakan teman-teman. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, sangat dipersilakan sekali. Jadi teman-teman ini itu ya, apa namanya, mungkin nanti akan lebih banyak yang harapannya untuk kegiatan Surabaya mengajar itu kalau tidak salah kayak. Iya, Iya, betul, Kak. aktivitas pojok literasi begitu ya. Iya, betul. Ya ini sambil saya tambahkan mungkin nanti ada yang bertanya. Teman-teman untuk mengaktifkan pojok literasi ya tidak mudah untuk mengajak anak membaca gitu. Tapi yang paling mudah adalah mengajak anak-anak bermain gitu. Nah, jika kita bisa ngajak anak-anak bermain gitu, kemudian kita dekatkan buku-buku yang menarik bagi anak di tempat bermainnya, itu insya Allah akan mudah tercapai aktivitas-aktivitas literasinya kayak gitu. Dan juga kalau kita ngasih tentang kegiatan bermain, permainan tradisional, itu juga sama juga dengan mengembangkan literasi kebudayaan gitu. Literasi budaya, karena permainan tradisional itu juga bicara tentang literasi budaya. Akhirnya tahu nih warisan budayanya itu apa saja melalui permainan tradisional. Seperti itu. Baik, Kak Irfani, terima kasih atas penambahan materinya. Mungkin buat pemantik teman-teman untuk menanyakan pertanyaan nih, Kak. Aku mau izin bertanya untuk Boleh. pojok literasi ini itu kan agak susah ya untuk bisa mengenal anak-anak itu bagaimana metode yang paling bisa kita lakukan untuk apa yang kita rencanakan untuk meningkatkan literasi tersebut itu bisa berjalan. Nah, kira-kira dari Kak Irfandi, apakah punya rekomendasi atau saran bagaimana caranya kita untuk melakukan pendekatan dan metode untuk bisa meningkatkan literasi kepada anak-anak? eh Ya tadi yang saya bilang tadi untuk mendekatkan literasi kepada anak-anak itu ya ajak bermain dulu lah, ajak bermain dulu atau sesuatu yang sangat sangat menarik bagi anak. Kalau teman-teman pendongeng gitu ya, storyteller seperti Mas Hilmi tadi saya bicarakan, itu dia mendekati anak-anak dengan cara bermain bermain ventriloquist, tahu ventriloquist ya. Jadi yang kayak boneka yang bisa ngomong itu tapi sebenarnya dari pendongengnya sendiri gitu ya. Dari orangnya, dari manusianya yang berbicara, tapi seolah-olah dongnya apa namanya bonekanya yang berbicara. Itu salah satu teknik untuk mendekati anak-anak selain bermain, mendongeng, membacakan buku. Jadi kalau ada namanya read aloud gitu ya, membaca nyaring gitu itu juga disukai anak-anak gitu, terutama anak-anak TK ke bawah gitu ya. Kalau dia belum bisa membaca buku ya dibacakan gitu. Tentu membacanya dengan nyaring, dengan read aloud tadi. Itu bisa teman-teman pelajari banyak referensinya di Google, di YouTube banyak sekali untuk membaca nyaring. Jadi jangan saklek, jangan hanya kaku pada pada bukunya, pada bentuk bukunya saja. Tapi aktivitas-aktivitas penunjang yang sekiranya itu dekat dengan literasi dari kalau tadi mungkin kemampuan berbicara gitu ya, kemampuan berbicaranya dari Mas Hilmi tadi. Kalau Mas Hilmi itu bisa mengelola kemampuan berbicaranya ya, waktu matkul berbicara di jurusan bahasa Indonesia gitu ya. Ya itu dia bisa kembangkan ke arah sana gitu. Nah, kalau saya lebih pada mengembangkan motoriknya ketika anak-anak bisa bermain, melompat, sampai happy dan sebagainya. Melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang menyenangkan buat dia. Semuanya gerak, badannya gerak, tubuhnya gerak, matanya gerak dan sebagainya. Itu tips-tipsnya semacam itu. Baik, Kak. Terima kasih atas rekomendasi dan sarannya untuk pendekatan di meningkatkan literasi pada anak-anak. Nah, sekarang mungkin teman-teman yang lagi untuk meningkatkan literasi di dalam program PSM-nya untuk asistensi mengajarnya mungkin ada yang ingin lebih ditanyakan secara mendetail kepada Kak Irfandi yang sudah expert di bidangnya dalam
meningkatkan literasi dan kebudayaan di masyarakat Indonesia, terutamanya anak-anak. Nah, ini sudah ada dua penanya nih Kak Irfandi. Dari Kak Dinda Aulia, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Bisa di on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama kali, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar aman. Terdengar, terdengar. Saya mau bertanya, saya dari Prodi PG PAUD dan sekarang mengikuti program PSM dan berlokasi di suatu sekolahan SD Negeri Dasar yang ada di Surabaya. Dan pada saat sudah kurang lebih 3 minggu ini saya berada di sana dan ibu guru semua itu menyatakan bahwa salah satu kelemahan yang ada di sekolah itu tuh literasi sama numerasinya. Pada saat kita pilih satu-satu anak yang memiliki kekurangan dalam bidang tersebut, kita lihat dulu ini. Langkah awal yang saya berikan itu saya suruh nulis A, B, C. Ternyata A sampai Z. Ternyata mereka itu ada beberapa yang nggak urut dan nggak komplit. Itu padahal kelas 5. Lalu ada temannya lagi tuh mereka tuh bisa baca tapi nggak paham sama apa yang mereka baca. Nah, langkah yang tepat untuk memulai tersebut gimana ya Pak? Saya juga bingung sebenarnya mau mulai kegiatannya dari mana kalau permasalahannya kayak gitu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Dinda dari PG PAUD ya. Prodi PAUD, Prodi PAUD. Ya. Jadi banyak sekali ya permasalahan literasi pada anak-anak gitu ya. Jadi kalau permasalahannya itu adalah apa tadi anak-anak yang tidak bisa menulis, sorry Dinda. Mereka bisa nulis, tapi untuk nulis A sampai Z itu nggak urut. Misal Ya, udah urut tapi G-nya hilang, terus angka Y, huruf Y hilang, J hilang, ada beberapa huruf yang hilang gitu. Lalu untuk ya. membaca, mereka bisa membaca, tapi pada saat ditanya arti bacaannya itu apa, mereka nggak tahu. Terus habis itu, waktu dikasih soal isai, mereka baca tapi disuruh jawabannya tuh yang mereka tulis soalnya lagi gitu. Ya, 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 ya. Ya itu sebenarnya permasalahan kompleks bangsa kita ya. Yang tadi saya bilang tentang skor PISA dan sebagainya. Dinda dan teman-teman lebih banyak ajak ngobrol mereka yang pertama ya, dekati dulu lah. Jadi jangan jangan langsung ngejudge apa namanya mereka, aduh kok nggak bisa baca nih sekolahnya gimana guru. Jangan kayak gitu ya. Jadi lebih kak ini sorry programnya berapa bulan Dinda? Kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Nanti di Nah, kiri bulan ya. November. Ya, Dinda nanti jangan terlalu muluk-muluk untuk merubah banyak anak untuk menjadi pinter membaca dan sebagainya. Yang penting yang bisa kamu lakukan sekarang adalah realistis saja. Realistis saja, temani dia belajar belajar membaca, belajar ngerti isi bacaan gitu ya. Kadang anak-anak yang sorry yang tidak fokus gitu ya, tidak fokus itu tidak selesai sebenarnya tidak selesai di masa belajarnya waktu dia kecil, waktu dia TK, waktu dia usia emas gitu ya. Itu nggak tuntas gitu karena dia nggak fokus. Coba kamu selain ngajari baca sesuai yang selama ini di sekolah gitu, kamu juga ciptakan ruang-ruang bermain, ruang-ruang kayaknya misalnya kamu bikin tahu engklek nggak kamu? Atau yang lompat-lompat gitu loh. Ada kotak-kotak yang dilompati pasti Tahu tahu tahu. ya. Tahu. Ya, ini satu contoh aja. Kalau tadi tidak bisa mengurutkan mengurutkan apa sorry huruf itu ya bikin aja huruf-huruf yang dicat di paving atau di tanah dikorek di tanah gitu misalnya. Ya itu ajak anak-anak melompat-lompat di sana sambil menghafalkan urutan-urutan A B C D dan sebagainya tadi. Kalau misalnya tujuannya kamu pengen anak-anak bisa memahami secara urut gitu ya. Nah, kasih ketika gitu maksudnya ketika stimulasi sensori anak-anak itu penuh gitu, jadi semuanya bergerak, badannya bergerak, motornya bergerak, itu kemampuan belajarnya juga semakin semakin tinggi, kemampuan intelektualnya akan semakin bagus gitu. Jadi apalagi yang menyenangkan, kegiatan yang menyenangkan. Jadi jangan melulu ngejudge tentang apa namanya, ini anak ini gimana sih dan sebagainya. Ajak ngobrol lebih lebih dalam, kalau dia itu menemukan guru yang tepat, bisa jadi Dinda nanti jadi guru yang tepat buat dia. Dan dia bisa belajar bacanya,
memahami isi bacaan itu mungkin dari kamu juga gitu. Kalau kamu dekat, kalau kamu asyik, kalau kamu menyenangkan gitu. Itu tips sederhananya Dinda karena waktu waktu yang singkat mungkin tidak bisa akan menyelesaikan semua masalah, tapi kamu bisa menyelesaikan sedikit masalah itu lebih bagus. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Dinda. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Irfandi dan Kak Dinda untuk pertanyaannya. Ini ada penanya terakhir nih Kak Irfandi. Sehubungan dengan durasinya kita sudah menunjukkan jam 11.30. Oleh karena itu dari Kak Maria dari PGSD silakan di on mic dan mengajukan pertanyaannya.